selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Tapi kok lemes ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Ibu absen dulu ya. Kelas 11 MIPA 2. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. Jadi kita untuk membangkitkan rasa semangat nasionalis kita sama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Jadi kan silakan pimpin teman-teman yang mau bernyanyi. Berdiri terlebih dahulu. Iman silakan. Terima kasih. Tangannya sudah semakin muncul. Ya, Agak mendayu-dayu ya. Kami tetap semangat ya. Apa? Teks eksplanasi. Ya, minggu lalu kita belajar teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan tentang fenomena. Struktur teks eksplanasi ada apa saja? Struktur teks eksplanasi ada apa saja? Pernyataan umum, terus deretan penjelas, lalu interpretasi. Ada 3 struktur dalam teks eksplanasi ya. Pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Maksud pembahasan teks eksplanasi ada apa saja? Yang pertama, kata mesin, lalu kata ganti, lalu konjungsi, lalu apa? Verba baca ya. Hari ini kita mau masuk kepada sedikit meningkat. Kalau kemarin kalian belajar pengertian, kemudian pola pengembangan dan unsur pembahasan, kita sedikit meningkat ke arah memproduksi teks eksplanasi. Ada yang sudah baca-baca di rumah? Ada yang sudah baca-baca di rumah? Sudah? Sudah ya? Nah, dari apa yang kalian pelajari di rumah, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Iya, Siva? Bu izin bertanya bagaimana cara membuat daftar topik yang ditulis? Bagaimana cara membuat Daftar topik yang ditulis. daftar topik yang ditulis? Topik dari ini ya, topik dari kerangka teks ya. Ya, ada yang mau jawab? Ya, silakan Rizka. Saya izin menjawab pertanyaan Siva. Caranya itu dengan memahami suatu objek yang akan dijelaskan. Selanjutnya adalah mencari tahu proses atau urutan kejadiannya. Dan terakhir itu dibuat daftar kalimat utamanya. Jadi caranya adalah yang pertama kita harus memahami dulu objeknya apa. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah teks eksplanasi, kalian harus tahu dulu objek apa yang ingin kalian isi atau yang ingin kalian jabarkan ke dalam teks eksplanasi tersebut. Misal tentang hujan, misalnya. Jadi kalian harus tahu dulu. Kalian mau mengisi kalian mau membuat teks eksplanasi tentang hujan. Kalian harus tahu dulu hujan itu seperti apa. Kemudian setelah itu juga prosesnya seperti apa. Kalian harus tahu dulu. Setelah itu kalian mendaftar topiknya ada apa saja, kemudian membuat kalimat utama berdasarkan topik-topik yang sudah kalian daftar tadi. Seperti itu ya. Lanjut? Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu KD dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada hari ini. Di sini kita akan masuk pada KD 4.4, yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur. Nah,
ini kalian akan membentuk teks tentang apa? Proses terjadinya Apa? proses terjadinya Proses terjadinya hujan ya, karena di sini ada gambar proses terjadinya hujan ya. Jadi kita yang terlebih dahulu. Ya, silakan. Jika dilihat dari gambar yang ditayangkan, bagian awal adalah evaporasi. Apakah itu berarti kita menuliskan paragraf pertama langsung menuju pada evaporasi atau seperti apa, Bu? Oh, jadi kan di bagian awal itu evaporasi ya. Kemudian apakah kita langsung menuliskannya evaporasi adalah gitu atau bagaimana? Coba kita ingat lagi. Kita kalau melihat gambar 4 ini berarti kita akan membuat teks tentang hujan. Pada struktur teks eksplanasi bagian awal itu ada apa? Pernyataan umum yang artinya adalah isi di dalam pernyataan umum itu adalah menjelaskan informasi terkait objek yang akan kita bahas. Objek yang akan kita bahas apa? Hujan. Berarti di bagian awal kita bahas apa dulu? Hujan. Nah ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang lagi yang ingin bertanya? Bu, Ya, silakan juga. itu kan kita kan ingin buat rangka baca kan Bu. Nah, apakah kalimat utamanya itu harus sesuai dengan jumlah gambar yang kayak itu? Itu gimana? Oh ya, untuk membuat topik ya, untuk perangkat teksnya apakah 4 ini saja buat kalimat utamanya? Tidak. Jadi misalnya kalian di evaporasi ini punya 2 paragraf nih, kalian mau buat 2 paragraf di dalam bagian evaporasi, berarti kalian buat 2 kalimat utama di dalam ini proses evaporasi ini. Ya, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau Ya. apakah dalam membuat sebuah teks kita perlu menggunakan gambar berseri seperti ini atau ada cara lain, Bu? Untuk membuat sebuah teks, apakah kita perlu menggunakan gambar berseri? Jadi ini hanya salah satu media alternatif untuk mempermudah kita dalam membuat teks. Jadi itu menggunakan ini supaya kalian bisa lebih mudah ketika kalian ingin membuat sebuah teks. Selanjutnya, berdasarkan gambar, contoh gambar yang tadi sudah Ibu contohkan, Ibu punya teks yang berkaitan dengan gambar tadi. Nah, ini ada di link worksheet ini. Ya, silakan buka link worksheetnya. Link worksheetnya dibuka. Ada? Yang ini ya. Ada ya? Worksheet untuk contoh teks. Udah? Ada? Bukan? Apa judulnya? Proses terjadinya hujan ya, sesuai dengan gambar yang tadi Ibu contohkan ya. Ada yang membacakan satu orang teksnya? Saya Bu. Iya, silakan ya Jin, ke depan ya. Meluap air dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil sehingga suhu udara semakin tinggi dan membuatnya memadat menjadi awan. Adanya hembusan angin kemudian membuat awan yang sudah terbentuk bergerak ke tempat lain. Kumpulan-kumpulan awan kecil kemudian Nah, menyatu. sambil kita perhatikan gambar yang di sini, kita lihat juga teks yang sudah dibuka, nanti dibuka. Ya, proses terjadinya hujan.